Sentra Kreasi Atensi merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional yang juga menjadi media promosi hasil karya penyandang disabilitas di satu kawasan. Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi di Media Center Wiataguna Bandung. Kini telah hadir narasumber. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Sulastri. Saya bekerja sebagai fasilitator pelatihan fisik dan keterampilan di Wiataguna. Bisa dijelaskan sedikit tugas dan fungsi? Tugas dan fungsi fasilitator tuh biasanya memberikan pelatihan secara teori. Kalau di sini ya saya gitu, baca tulis braille, baca tulis Arab braille. Pernah juga musik, tapi saya kebetulan mengajarnya teorinya aja gitu. Nah, untuk tema talkshow kita hari ini, Bu, adalah ragam sentra kreasi atensi di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Ya. Pendapat Ibu itu seperti apa sih SKA itu sendiri? Sentra kreasi atensi adalah kalau bahasa gampangnya mengembangkan kewirausahaan sekalian promosinya yang dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari ya, artinya keterampilan vokasional yang bisa dikembangkan untuk menambah penghasilan gitu. Nah, manfaat bagi Ibu sendiri, mohon maaf ya Ibu sebagai disabilitas netra, pengembangan SKA yang dilakukan oleh Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial itu seperti apa, Bu? Bagus ya, karena kan terutama di era pandemi ini, di mana kalau masas itu sudah, maksudnya tidak terlalu seperti sebelum era pandemi ya, orang masih takut untuk langsung bersentuhan langsung gitu. Jadi sebenarnya sentra kreasi membantu gitu ya, membantu kita untuk mengembangkan apa yang menjadi pilihan gitu, yang bisa dipilih. Apa sih kita tuh, apa keterampilan di bidang home industry, apa bikin makanan atau kerajinan apa gitu. Itu kembali lagi juga dengan minat dan tergantung minat dan bakat disabilitas itu sendiri juga ya. Nanti kita minatnya di mana dan bakatnya di mana gitu. Jadi lebih mendorong untuk lebih memandirikan penyandang disabilitas mungkin ya Bu ya, serta gitu. Mencetak menjadi seorang ya Bu ya, sebagai pengusaha pilihannya mungkin. Ya pilihannya ya istilahnya kita kalau misalnya apa-apa ya nggak banyak beli gitu kan, itu lumayan membantu perekonomian kita sendiri gitu kan ya. Betul. Ibu kan sekarang bekerja di Wiataguna itu sebagai staf LRS juga ya Bu ya. Mungkin udah dibahas arah dan kedepannya untuk pengembangan SK itu sendiri di Balai Disabilitas Wiataguna, Bu. Arahnya kita akan memberikan pelatihan kepada penerima manfaat tentang program-program yang akan dilaksanakan ya, sesuai tadi sih, sesuai minat dan bakat. Jadi harus ada asesmennya juga gitu kan. Nanti kita akan memberikan pelatihan apa yang sesuai dengan kedisabilitasnya, khususnya disabilitas netra. Ya, betul. Nah, untuk berbicara dengan SKA, mungkin Ibu punya inovasi apa tentang SKA nanti, Bu? Kalau SKA, kalau di dalam pemikiran saya sih, kalau disabilitas tuh bisa kalau untuk home industry contohnya gitu kan ya. Betul. Home industry itu kan nggak terlalu membutuhkan waktu lama gitu kan, kayak misalnya pertanian, peternakan, itu kan kita membutuhkan waktu yang lama juga ya, sampai menghasilkan ya kan. Kalau home industry kan dia waktunya relatif singkat gitu. Misalnya kita cobalah bikin sabun cuci piring, sabun cuci baju, sirup gitu kan, balsem atau makanan apalah gitu. Oh, lebih ke produk ya Bu ya? Lebih ke produk aja kalau saya. Nah, cuman kan dalam hal ini kan dituntut untuk apa ya Bu? Grand design-nya seperti apa, menciptakan produk juga kan istilahnya harus mempunyai kualitas dan harga yang memang harus bisa bersaing di pasaran yang terjangkau. Nah, ini bagaimana nanti mengantisipasinya Bu, seperti apa? Ya mungkin kita nanti bisa trik-triknya
mungkin dari pembelian ya, pembelanjaan ya, mungkin kan ya kalau misalnya kita butuh bahan, kalau misalnya di warung harganya segini gitu kan, di swalayan harganya segini, di pasar harganya, nah kita kalau bisa carilah harganya yang paling terjangkau gitu kan ya, yang harganya miring gitu. Jadi sehingga pas kita produksi itu mungkin harganya bisa sama di pasaran, tapi modal yang kita keluarkan kan Kos tidak sama. produksinya, Nah iya, gitu, betul, karena ya. kita survei dulu nih yang termurah jual bahan-bahannya di mana gitu. Kalau kita belinya di warung-warung juga ya pasti dengan harga yang sama ya kita babak belur juga karena untungnya sedikit kan Betul. gitu. Nah, ini Bu, saya juga dengar katanya Ibu itu ahli dalam urusan apa ya, masak memasak, membuat resep. Nah, boleh Bu cerita sedikit, mungkin nanti bisa dikaitkan dengan sentra kreasi mengenai resep masakan atau apa membuat asinan ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau ahli saya enggak, saya berbagi, saya pernah bikin resep itu gitu. Kalau untuk keluarga sih boleh ya Boleh, silahkan diceritakan Bu prosesnya Bu. gitu. Mungkin ini kalau untuk asinan kita perlu bahannya buah-buahan. Kebetulan kita di sini mencobanya, saya mau membagi resepnya asinan buah ya. Betul. Jadi buah-buahnya itu yang diperlukan kedondong, nanas, mentimun, bangkuang, nah seperti itu. Kemudian untuk bahan kuahnya itu air 700 gram. Kalau tadi buahnya secukupnya aja ya, semaunya kita yang mau makainya gitu, berapa aja gitu. Untuk ini airnya 700 ml, kemudian cabai merahnya 5 biji, kemudian cabai rawitnya 3 biji, kemudian gula pasirnya 6 sendok, cukanya 4 sendok, kemudian kacang tanah 1 ons yang sudah digoreng kemudian dihaluskan, dan jangan lupa garam 1 sendok teh. Semuanya bisa disesuaikan dengan selera ya. Betul. Nah sekarang kita ke proses cara pembuatannya ya. Iya, silakan. Nah untuk cara pembuatannya, buah-buah yang tadi sebelum kita kupas kita cuci dulu di bawah air mengalir. Kalau mungkin menggunakan deterjen khusus pencuci buah ya, buah dan sayuran. Nah setelah semuanya bersih, kemudian kita kupas dan kita potong-potong, kita taruh di suatu wadah. Nah kemudian yang tadi bumbu-bumbunya tadi yang cabai merah dan cabai rawit kita ulek, tapi sebelumnya cabai merahnya itu direbus dulu agar warnanya nanti dihasilkannya cantik ya. Betul. Setelah itu kita haluskan, kemudian kita panaskan air. Setelah mendidih kita masukkan tadi cabai merah yang sudah dihaluskan, kemudian cuka, gula pasir dan garam. Kemudian kita campurkan juga tadi kacang tanah yang telah digoreng dan dihaluskan. Kita tes rasa sedikit gitu, kalau kurang apa ya boleh ditambah gitu, kurang manis ya ditambah gula, asamnya ditambah cuka gitu ya. Nah penyajiannya tadi buah yang sudah dipotong-potong itu kita ambil di suatu wadah lain gitu ya, atau mau di situ juga boleh. Kita siramkan dengan tadi kuah yang sudah kita buat. Tentunya terlebih dahulu kita dinginkan, kemudian kita masukkan ke lemari es. Ya nanti kita tunggu sampai beberapa jam, kalau bulan puasa ya kita tunggu sampai buka, nanti baru setelah itu kita konsumsi. Berbicara makanan itu kan ada proses kadaluarsanya ya Bu ya. Iya. Kira-kira kuat nggak makanan asinan ini untuk proses yang waktu lama gitu Bu? Kira-kira kuat nggak ini proses makanan asinan itu? Ya ini sih kalau karena yang saya buat asinan buah atau asinan sayur sih karena sifatnya untuk keluarga sih ya. Jadi ya saya cuman untuk sehari itu aja, besok bikin lagi, jadi kan lebih fresh gitu. Kenapa tidak berpikir untuk pengembangan Bu? Karena ya memang usaha di bidang makanan itu ya kosnya nggak terlalu, biaya produksi tidak terlalu besar, bisa langsung cepat dijual. Nah, kenapa Ibu tidak memikirkan sebuah pengembangan dari hobi ini kan awalnya Bu? Kenapa nggak coba dikembangkan dikemas menjadi sebuah produk yang bisa dijual? Kalau untuk saya pribadi mungkin saya tidak terlalu bisa masak untuk porsi banyak kalau untuk saya pribadi ya, karena saya terlatihnya
masaknya porsinya segitu-segitu aja gitu. Jadi jujur aja sih sebenarnya itu teh harus ada pelatihannya juga ya. Latihannya juga. Iya gitu, Di karena bidang kuliner gitu di ya, Bu, bidang ya. kuliner itu. Jadi kan kalau untuk masak buat sekian ratus orang gitu kan, mungkin kan bumbunya harus takarannya juga harus disesuaikan Iya, gitu. betul. Memang karena saya kebetulan juga ya sibuk gitu kan ya. Ya saya kan punya juga anak-anak yang masih harus dibimbing gitu kan. Jadi saya ya untuk keluarga sendiri aja dulu gitu. Cuman kalau sekarang saya ngobrol-ngobrol tuh mungkin itu bisa jadi suatu pilihan bagi saudara-saudara kita yang mungkin bisa punya waktu luang untuk praktek kuliner gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Nah, maksudnya mungkin seperti itu, Bu, dikembangkan atau Ibu mengajarkan Iya. kepada teman-teman disabilitas sehingga mempunyai keahlian untuk membuat sebuah produk makanan. tertentu lah ya. Nah, betul. Nah, berbicara tentang sentra kreasi atensi ini, Bu, terlibatan Ibu nanti di sentra kreasi atensi itu seperti apa, Bu? Ya kalau di sentra kreasi mungkin keterlibatan kami sebagai fasilitator, mungkin secara teori kita bisa memberikan pelatihan ya seperti yang kita bincang-bincang sekarang ini ya. Iya. Jadi teorinya bahan-bahannya ini kemudian caranya gitu. Nanti prakteknya mungkin kita bersama-sama pendamping yang non disabilitas bisa memantau kan ya sejauh mana gitu. Atau bisa dibuatkan, ini saya juga menarik berkaitan dengan resep, kenapa nggak dibikin sebuah tayangan audio visual ya, Bu, kita langsung praktek dari proses bahannya, cara pengolahannya hingga jadi yang dilakukan oleh Ibu untuk divisualisasikan. Mungkin kedepannya mau, Bu, di syuting seperti itu, Bu? Ya mungkin untuk kedepannya bolehlah kita pikirkan. Kan belum ada nih set Iya. dari disabilitas netra, kayaknya seru juga nih, Bu. belum pernah yang lihat tayangannya ya. Iya, betul. Bu, berhubungan dengan durasi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik terhadap Balai Disabilitas Wiataguna Bandung ataupun bagi penerima pelayanan berkaitan dengan SKA, silakan, Bu. Ya mungkin untuk balai kita mencoba menyesuaikan program-program yang bisa dilaksanakan untuk disabilitas netra dan untuk teman-teman sendiri gitu kan. Ini mungkin nanti bisa didengar banyak orang ya. Betul. Mungkin untuk teman-teman disabilitas sendiri ya nggak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru gitu, karena kalau nggak pernah dicoba kita juga nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Betul, gitu betul. Paling nggak untuk skala kecil yang saya cerita untuk keluarga kita sendiri dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya memungkinkan baru diproduksi skala menengah lah, nggak usah besar gitu untuk tetangga-tetangga kayak gitu kan ya. Setidaknya berbuat untuk keluarga dulu, Dulu, lingkungan masyarakat, keluarga mungkin ya, Bu, ya. Ya untuk kita sendiri ya paling nggak kita ya apa nggak usah beli, kan kita bisa bikin Iya, sendiri. betul. Paling nggak itu aja dulu ya. Setidaknya udah mandiri ya, Bu, ya. Ya paling nggak dari yang kecil-kecil aja dulu ya. Betul. Jadi sobat atensi, sekali lagi saya tekankan bahwa disabilitas itu bukan sebuah halangan untuk terus berkarya, berinovasi selagi ada kemampuan. Nah, sobat atensi, mungkin itu perbincangan ringan saya dengan Ibu Sulastri, salah satu staf di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dalam acara selanjutnya. Saya Agus Fitriadi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.